Pernah kepikiran nggak sih gimana kehidupan itu dimulai di bawah air? Nah, hari ini kita akan coba mengintip langsung ke dalam pabrik mikroskopis yang ya bisa dibilang jadi cikal bakal generasi berikutnya. Dari sel yang paling kecil sampai ke makhluk yang paling besar. Ya, ini dia pertanyaan besarnya kan. Inilah inti dari penjelajahan kita kali ini. Jawabannya itu, ada di sebuah cetak biru biologis yang luar biasa kompleks. Sebuah proses yang udah disempurnakan selama jutaan-jutaan tahun. Oke, mari kita mulai. Oke, jadi kita mulai dari pabrik reproduksinya dulu. Nah, ini dia gonad, organ di mana semuanya bermula. Anggap aja ini kayak markas besarnya, pusat komandonya reproduksi. Kalau di betina, kita kenal namanya ovarium, dan di jantan ada testis. Keduanya loh punya desain yang beda banget, tapi tujuannya cuma satu, memastikan spesiesnya bisa terus ada. Oke, pemberhentian pertama kita, pabrik telur. Kita akan melakukan perjalanan ke dalam gonad betina, si ovarium ini. Ini benar-benar organ yang luar biasa loh. Desainnya itu khusus banget untuk menciptakan dan ibaratnya mengasuh sel telur atau oosit yang nantinya bakal jadi individu baru. Coba dibayangin ovarium ini kayak sebuah benteng yang dijaga super ketat. Dinding luarnya yang kokoh ini namanya tunika albuginea, itu tugasnya melindungi semua yang ada di dalam. Nah, di dalamnya ada lipatan-lipatan yang disebut lamela. Ini nih yang berfungsi kayak semacam jalur perakitan tempat sel-sel telur itu berkembang di berbagai tahap. Disinilah keajaiban itu benar-benar dimulai. Sekarang, coba kita perbesar lagi ya. Kita lihat lebih dekat. Kita akan nemuin detail yang penting banget. Tiap sel telur atau oosit itu ternyata dibungkus dalam sebuah cangkang pelindung yang namanya folikel. Anggap aja folikel ini kayak tim pendukung pribadinya si sel telur. Terdiri dari lapisan sel granulosa dan sel TK yang kerjanya ngasih makan dan ngelindungin dia selama masa pertumbuhannya. Keren kan? Nah, semua proses yang luar biasa ini ada nama resminya loh, oogenesis. Tapi jangan salah, ini bukan proses yang sederhana. Ini lebih mirip kayak sebuah perjalanan epik dari satu sel kecil mungil sampai jadi sumber kehidupan baru. Jadi gimana persisnya perjalanannya? Oke, perjalanan ini kita bagi jadi 4 tahap utama. Ada tahap nukleolus kromatin, prenukleolar, alveoli kortikal, dan yang terakhir vitelogenik. Tiap tahapnya ini adalah transformasi yang menakjubkan. Kita akan lihat satu persatu. Oke, tahap pertama, nukleolus kromatin. Semuanya berawal dari sini. Di titik ini, si oosit itu ibaratnya kayak bayi. Masih kecil banget, intinya besar, dan punya satu mata yang jelas banget, yaitu si nukleolus. Ya, ini dia titik awalnya yang sangat sederhana. Lanjut ke tahap 2, prenukleolar. Di sini, oositnya mulai tumbuh. Coba perhatikan, ada beberapa nukleoli, ini tuh pabrik ribosomnya sel, yang mulai muncul dan berbaris di pinggir inti. Ini persis kayak pabrik yang lagi siap-siap mau produksi besar-besaran. Lagi ngebangun semua mesin yang dibutuhin buat pertumbuhan nanti. Sekarang kita masuk ke tahap alveoli kortikal. Kelihatan kan ada vesikel-vesikel kecil yang mulai muncul di sitoplasma? Nah, anggap aja mereka ini penjaga gerbangnya si telur. Isinya itu glikoprotein yang nanti setelah pembuahan akan langsung menciptakan perisai tak terlihat. Gunanya buat mencegah sperma lain masuk. Wah, ini sih mekanisme pertahanan yang jenius banget. Dan ini dia puncaknya, tahap akhir yang eksplosif. Tahap vitelogenik. Ini fase pertumbuhan yang paling dramatis. Oositnya membesar dengan super cepat karena dipompa penuh sama vitelogenin atau kita kenal sebagai kuning telur. Inilah bekal makan siang buat si embrio yang nyediain semua energi yang dia butuhkan untuk memulai kehidupannya. Oke, tadi kita sudah lihat pabrik telur yang fokusnya ke kualitas. Nah sekarang kita pindah haluan ke strategi yang beda 180 derajat. Kita masuk ke pabrik sperma. Sebuah mesin yang dirancang khusus untuk kuantitas massal. Kalau dilihat, desainnya ini beda jauh sama ovarium yang berlipat-lipat. Testis itu lebih mirip kayak jaringan jalan buntu yang padat banget. Nah, setiap jalan buntu ini atau tubulus berfungsi sebagai jalur perakitan untuk produksi sperma. Tempatnya itu di dalam struktur yang namanya kista spermatogenik. Coba kita lihat lebih dekat lagi. Di dalam tiap kista ini ada sel-sel germinal yang berkembang jadi sperma. Tapi proses ini nggak sendirian loh. Mereka itu dibantu sama yang namanya sel Sertoli. Ini sering banget disebut sel perawat. Sel Sertoli inilah yang membentuk dinding kista, ngasih nutrisi dan pokoknya mendukung perkembangan mereka dari awal sampai akhir.
Dan ini dia, disinilah letak kejeniusan sistem jantan, efisiensi yang absolut. Kuncinya adalah sinkronisasi. Di dalam satu kista yang sama, semua sel berkembang secara serempak. Benar-benar barengan, semuanya ada di tahap yang sama, di waktu yang sama. Jadi, ini bukan cuma sekedar jalur perakitan biasa. Ini jalur perakitan yang tersinkronisasi sempurna. Tujuannya, ya untuk memastikan jutaan sperma bisa diproduksi secara terkoordinasi. Proses pembentukan sperma atau spermatogenesis itu juga sebuah perjalanan transformasi yang nggak kalah keren. Mulai dari sel awal yang gede, namanya spermatogonia, terus lewat serangkaian pembelahan dan perubahan bentuk yang radikal banget, sampai akhirnya jadi spermatozoa. Ini dia atlet perenang yang ramping dan efisien yang udah siap tempur untuk misinya. Tapi pertanyaannya, siapa yang ngasih perintah untuk semua ini? Nah, jawabannya ada di luar jalur perakitannya, di tempat yang namanya kompartemen interstisial. Di sini ada sel Leydig yang perannya kayak manajer pabrik. Dialah yang memproduksi hormon androgen, hormon yang ibaratnya neken tombol mulai untuk seluruh proses produksi sperma. Oke, kita udah lihat detail-detail mikroskopis yang super rumit tadi. Sekarang, yuk kita coba mundur sedikit, kita lihat gambaran besarnya. Kenapa sih semua proses seluler yang ribet ini begitu penting? Intinya, sebetulnya kita melihat dua strategi yang sangat berbeda, tapi saling melengkapi. Strategi betina itu investasi pada kualitas, menghasilkan lebih sedikit telur, tapi ukurannya besar, kaya nutrisi, dan terlindungi. Sebaliknya, strategi jantan investasi pada kuantitas, menghasilkan jutaan sperma kecil yang lincah secara massal dan tersinkronisasi. Pada akhirnya, ini seperti sebuah tarian evolusi yang sempurna, di mana kualitas bertemu dengan kuantitas. Dua pabrik yang sangat berbeda, tapi dirancang dengan begitu indahnya untuk bekerja sama demi satu tujuan, kelangsungan hidup di perairan kita. Dan ini membawa kita ke pertanyaan yang paling penting. Dengan memahami cetak biru kehidupan ini di tingkat sel, gimana caranya kita sebagai penjaga planet ini bisa membuat keputusan yang lebih baik untuk melindungi populasi ikan dan ekosistem akuatik yang rapuh. Nah, ini adalah jembatan yang sangat krusial antara pengetahuan mikroskopis yang kita bahas dengan tindakan konservasi kita di dunia nyata.